A. Pengertian anti korupsi. Pendidikan anti korupsi secara umum diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik, atau juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan. Menurut Agus Wibowo, pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Ada 3 alasan utama mengapa orang-orang memilih untuk korupsi. Yang pertama, tekanan seperti mengikuti gaya hidup modern, kerugian materi atau uang, terbelit hutang akan menyebabkan orang korupsi. Yang kedua, kesempatan. Rata-rata orang yang memiliki kedudukan jabatan, pangkat, dan pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki kesempatan untuk berbuat korupsi. Yang ketiga, rasionalisasi. Orang yang memiliki otoritas untuk mengendalikan kegiatan serta mengetahui kelemahan di lingkungan departemen, kantor, dan pekerjaannya, sehingga mereka dapat memanipulasi yang menyebabkan pihak lain tidak tahu bahwa mereka telah melakukan korupsi. Korupsi di Indonesia. Korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dengan dampak buruk yang luar biasa. Selagi membahas korupsi, tidak lupa pula kita membahas korupsi yang ada di Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. B. Penyakit korupsi. Menurut Nugroho dan Tri Januari mencatat mengapa korupsi tumbuh berkembang terutama di negara berkembang. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kekuasaan yang berlebihan yang berasal dari keserakahan. Yang ketiga, budaya di Indonesia. Kesuksesan keluarga harus pula dinikmati oleh seluruh anggota keluarga besar. Yang keempat, ketidaktahuan. Yang kelima, rendahnya kualitas moral masyarakat. Yang keenam, lemahnya kelembagaan politik suatu negara. Yang ketujuh, korupsi terjadi karena penyakit bersama. C. Pencegahan anti korupsi. Dalam hal pencegahan korupsi, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, memperbaiki peraturan perundangan yang telah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam korupsi. Yang kedua, memperbaiki cara kerja, memisahkan secara jelas kepemilikan antara fasilitas negara dan pribadi. Yang keempat, menegakkan etika profesi dan tata tertib. Yang kelima, penerapan prinsip-prinsip good governance. Yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya human error. D. Tujuan pendidikan anti korupsi, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Yang ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan melawan korupsi. Selain itu, pendidikan anti korupsi melibatkan 3 domain penting, yaitu yang pertama, aspek kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik.
Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.